Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Di modul kali ini kita akan ngebahas tentang algoritma YouTube. Gue akan menjelaskan kepada lu tentang bagaimana algoritma YouTube bekerja dan bagaimana algoritma YouTube ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Dan apa aja metrik-metrik yang penting dalam YouTube algoritma ini biar lu bisa mengembangkan channel lu dengan baik. So langsung masuk aja ke materinya. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang YouTube algoritma. Gue akan jelasin lebih detail ya tentang gimana sih cara YouTube itu memilih video lu dan abis itu naruh video lu itu untuk dapetin boostingan atau traffic lagi di luar sana yang YouTube rekomendasikan. Oke, kita mulai ya. So, jadi yang pertama kali YouTube akan lakukan adalah channel YouTube itu kan banyak ya konten-kontennya, terus habis itu channel-channelnya. Mereka itu akan mengkategorikan channel-channelnya berdasarkan dari topik-topik yang lu bahas. Nah, jangan dikira YouTube itu algoritmanya nggak pintar. Dia tuh pasti punya AI juga yang untuk ngedeteksi dari ucapan, dari gambar, dari teks, deskripsi dan lain-lainnya, sama dari karakter audiens yang nonton konten lo itu seperti apa. Mereka punya datanya. Sehingga contohnya kayak gue misalnya dikategorikan untuk channel yang ngomongin tentang edukasi, bisnis, sama self-development atau karir. Kayak gitu, bisa aja ya. Nggak ada yang tahu kita dikategorikan seperti apa. Nah, kategori-kategori channel ini itu sangat penting buat YouTube. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, kalau si YouTube ini mengkategorikan channel, misalnya kayak Ogut ngomonginnya tentang karir, dia akan nge-boost tentang karir kepada orang-orang yang audiensnya atau audiens yang ada di YouTube itu suka ngebahas tentang karir atau nonton konten tentang karir, gitu. Jadi nggak salah pilihan kalau gue ngomongin karir nggak di-boost ke orang-orang yang sukanya dengan cooking, gitu. Itu tujuan pertama. Sama yang tujuan kedua, kalau lu tahu di Google Ads atau YouTube Ads, kalau misalnya lu tahu di YouTube Ads, kita tuh bisa mengiklankan iklan kita ditempelin kepada channel orang tertentu. Misalnya gue mau bikin konten tentang contohnya jualan baju atau jualan software untuk menghitung engagement. Nah, gue tuh bisa bikin YouTube Ads untuk dengan target market adalah audience atau orang yang nonton kontennya misalnya Denny Santoso misalnya seperti itu. Itu bisa di YouTube. Oke, that's why itu penting banget buat YouTube. Nah, setelah dikategorikan seperti ini, ya, YouTube itu bakalan melihat dan menyebarkan video-video lu ke beberapa sumber orang bisa ngeklik video lu. Yang pertama adalah suggested video. Anggap gue audience ya. Gue audience, gue itu suka nontonin tentang finance, tentang makroekonomi, tentang teknologi dan bisnis, mostly business. Ya. Mostly business. Dan lu lihat, ini gue habis nonton sesuatu lah tentang bisnis dan lain-lain. Tiba-tiba ada konten dari Clear Value Tax, di mana dimasukin ke dalam suggested video kayak what's next-nya. Tulisannya adalah Federal Reserve New Money Printing Boosting Stocks and something gitu kan. Nah, gue dapat ini kenapa? Karena si Clear Value Tax ini dia ngomongin tentang finance, makroekonomi sama kripto, yang dimana mungkin gue termasuk audiens yang ditempelin sama YouTube. Gue itu sukanya kripto dan lain-lain. That's why kalau misalnya lo lihat ini juga, ya ini masuknya kurang lebih sama-sama aja suggested videonya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah home screen. Home screen itu maksudnya adalah pada saat lo buka YouTube, lo ditontonin seperti apa aja. Kalau lo perhatiin, nggak semuanya yang ada di home screen ini itu yang pernah lu buka atau topik-topik lu doang. Kadang suka diselipin lagi topik-topik yang si algoritma YouTube itu ngerasa kayaknya nih orang bisa nih ngeklik. Kayak gitu. Sehingga dicobain. Nah, that's why konten lu juga bisa diselipin sama audiens lainnya oleh algoritma YouTube sehingga ada potensi dapetin traffic baru. Nah, baru search result. Search result itu kalau misalnya kita nge-search secara sukses misalnya. Nah, nanti si AI-nya atau si algoritma YouTube ini bakalan ngelihat apakah konten lo itu mengandung keyword ini.
Keyword ini kalau misalnya mengandung, ya udah tinggal dinaiki, nanti tinggal masuk ke dalam list seperti ini. Nah, tinggal usaha lo adalah untuk naik ke dalam atau ke atas list-list seperti ini. Kayak gitu. Oke? Gitu caranya si algoritma bekerja. Nah, gimana caranya kita bisa stand out di sumber-sumber traffic yang tadi gue udah sebutin? Nah, jawabannya adalah cuma 2. Apakah diklik video lu, thumbnail lu ini, terus habis itu ditonton apa enggak, dan tontonnya berapa lama. Ini adalah 3 pertanyaan yang membuat YouTube lu itu bakalan bisa grow atau enggak, dan video lu itu bisa viral atau enggak. Diklik, ditonton, terus tontonnya berapa lama. Ini kuncinya. Dan kita akan ke depannya bahas tentang ini. Oke. Nah, di YouTube Analytics kita bisa ngecek itu semua dari impression ini. Nanti gue kasih tahu prakteknya gimana untuk carinya, itu gampang. Nah, beberapa metrik yang lo harus cari tahu dan habis itu lo pahamin adalah, yang pertama adalah impression. Impression itu adalah dipromosikan berapa kali sama YouTube. Jadi, contohnya kalau misalnya ini muncul nih, The Secret Bitcoin Billionaire. Pas gue lihat, itu artinya gue dapat 1 impression. Sorry, si video ini dapat 1 impression dari gue. Oke? Terus click through rate. Nah, click through rate itu simbolnya berapa persen yang ngeklik dari semua impression. Contoh kayak gini. Dari 253,1K ya. Berapa sih yang ngeklik? Oh, ternyata lihatnya dari views. Berapa yang nge-view nonton? 24,7K. Oh, berarti 9,8 persenan. Tuh kan. Nah, artinya YouTube udah nyebarin ini dan ditonton, dilihat sama 253,1 ribu mata, bukan orang ya, mata. Mata, karena satu orang bisa aja 2 kali ngelihat. Ada 253 ribu mata, dan 24 ribunya ngeklik, artinya rasio orang yang ngekliknya 9,8%. Oke. Nah, baru average view duration, rata-rata orang nonton berapa menit dari videonya total tersebut, sampai dapatnya watch time berapa jam tayang didapatkan. Nah, ke depan lo akan berkutat sama ini, kuncinya, biar video lo naik dan channel YouTube lo berkembang. Dulu, gue cerita sedikit. Untuk lo bisa dapetin views yang banyak, ya, lo tuh cukup butuh klik dan view aja. Jadi CTR kencang, yang penting thumbnail lo bagus, dan views lu banyak, that's it. Tapi di tahun 2011 ini ternyata ada banyak misleading. Misleading itu artinya banyak yang nyalahgunain, dibikin clickbait, terus habis itu fotonya atau thumbnailnya itu bahas apa, ternyata videonya tentang apa. Akhirnya YouTube revisi lagi. Dan di sini bukan berarti kita nggak boleh clickbait ya. Clickbait itu harus, yang nggak boleh itu adalah misleading. Clickbait itu adalah kita berusaha gimana cara orang ngeklik. Karena kalau nggak ada klik, nggak ada views. Oke? Baru di tahun 2012, YouTube berubah. Dia ngelihatnya nggak cuma dari klik dan view, tapi lihat juga dari watch time tadi. Apakah si user ini, orang yang nonton video ini, nonton sampai habis. Oke? Nah, di 2015 sampai sekarang, dia ngelihat lagi banyak hal. Dari mulai ada survei ke viewers, apakah dia suka sama konten-konten yang udah ditonton, terus rise authoritative content, gue nggak tahu ini apa. Terus habis itu dia juga ngeliatin hal-hal yang lain. Gue akan jelasin hal-hal yang itu apa aja. Nah, ini dia. Jadi ada Deep Neural Network for YouTube Recommendation, ada research paper dari orang ini, dia dulunya di Google, dia orang Google. Dia ngeliat apa aja sih yang membuat YouTube itu merekomendasikan video kita di search engine-nya mereka atau di platformnya mereka. Nah, ternyata dari ini paper ada 8 halaman apa 10 halaman gitu, gue lupa. Ternyata ada 7 hal yang membuat si YouTube ini merekomendasikan video kita. Yang pertama adalah click through rate yang tadi, klik pasti. Yang kedua adalah watch time. Yang ketiga adalah how many video the user have watched from your channel. Nah, jadi 3 ini adalah yang bisa kita kontrol. Sementara 4, 5, 6, 7, how recently the user watch video about the same topic, ini kan nggak bisa kita kontrol kan. Seberapa sering si user itu menonton topik-topik yang mirip sama kita, terus apa yang udah user cari di pengalaman sebelumnya, terus video yang ditonton sebelumnya, demografi information, dan location. Ini kan di luar kontrol kita. Nah, cuman 3 yang bisa kita kontrol ini. CTR, bikin orang ngeklik.
watch time, bikin orang betah, terus bikin orang nonton video kita terus-terusan, nonton video kita yang lain. Kita cuma punya 3 kunci ini. Ya balik lagi kuncinya ini semua. Nah, terus juga sekilas tentang algoritma YouTube. Algoritma YouTube itu nggak kayak algoritma Instagram atau TikTok ya. Misalnya upload sehari, terus berharap 24 jam naik langsung, atau dalam kurang dari berapa jam naik langsung. Nggak seperti itu. Bisa aja dari upload naik, terus tiba-tiba hancur, jatuh gitu ya. Nah, kalau misalnya dari pengalaman gua di 2018 gua bikin konten ini nih, lo bisa lihat nih, April 4 2018 sampai sekarang. Ini lihat tuh, dari 4 April ya, dari 4 April 2018 nggak naik sama sekali nih, sepi banget nih, lo lihat nih. Tiba-tiba naik puncak di sini di bulan Juni, bayangin tuh, April, Mei, Juni, 2 bulan nggak gitu naik, tiba-tiba naik di Juni, terus naik lagi di mana ini? Terus sepi, ya kan, sepi, naik lagi, sepi, udah mau mati nih, udah mau mati di sini, naik lagi, tiba-tiba spike lagi, tung, terus, kayak gitu. Jadi algoritma YouTube itu long term mainnya, nggak mainnya cuman ya sehari 2 hari nggak bagus, bikin lagi gitu. Oke, sekarang kita praktek lihat analitik ya. Gue udah siapin. Jadi ini adalah YouTube gua, dashboard YouTube gua. Nah, cara untuk lu lihat analitik itu simpelnya lu ke gambar muka lo, ya. Terus habis itu YouTube Studio, buka. Nah, di sini macam-macam banget, ya kan? Lu bisa cek di sini. Nah, yang paling gue suka adalah gue ngeliatnya pertama analitik dari channelnya dulu. Kalau lu tulis klik analitik ini dan gambar lu masih gambar profile picture lu ya, ini analitiknya channel. Analitiknya channel keseluruhannya. Dan lo harus lihat AdSense gue nggak gede. Sebulan paling 3 juta, 2 juta. Kenapa? Karena views gue nggak gitu gede. Tapi gue pakai YouTube ini untuk direct traffic. Oke. Terus gue paling suka biasanya di konten, lihat konten. Nah, di sini bisa dibuka. Nanti lo akan gue jelasin detail lagi ya. Oke. Terus audience. Nah, di sini konten juga ada videos dan lain-lain. Ya, tapi yang paling gue suka adalah advance mode sini. Karena ini detail banget, kita mau cari apa bisa nih, ada konten-kontennya. Gitu loh. Kita mau cari ini, klik. Terus kita cari average view duration. Nah, kita bisa lihat nih. Oke, average view duration 9 menit dari berapa video. Nah, dari berapa menit totalnya? 11 menit. Ya, 11 menit. Jadi gue bisa dapetin mayoritas besar dari 11 menit video untuk orang stay nonton. Oke, ini baru pengenalan aja ya. Nanti bakalan bahasnya detail. Terus kalau lo baru bikin konten juga, lo bisa cek ini yang baru naik ya, 3 hari kalau nggak salah. Ini apa bang? Nanti gue jelasin apa itu. Oke. Nah, ini kayak gini nih. Kayak gini, baru lihat, enak juga gue ngeliatnya analitik. Ya kan? Nah, terus untuk yang segitiga tadi gue kasih lihat tuh yang ini. Nah, ini langsung kelihatan. Ya, langsung kelihatan nih. Terus yang gue lihat juga di sini adalah traffic source-nya. Traffic source-nya. Gue paling banyak di YouTube Home sama Up Next. Yang lainnya biasa. Oke. Sama other nih. Other ini dari Instagram gue sama TikTok gue. Terus habis itu gue lihat juga dari engagement di sini, ini penting juga. Lu lihat dari ini, si retention rate nih, sorry. Nih gue kasih lihat yang intro, see more. Gue biasanya gue balik ke, kok ini jadi ini. Activity competitor free. Bentar. Ini harusnya see more, typical top moment. Nah, di sini kita bisa lihat top momentnya. Ya kan? Lo bisa lihat average ininya. Dan lain-lain lah, kurang lebihnya. Oke? Ini nanti akan gue pecah. Gue cuma ngasih tahu aja simpelnya. Data-data ini nyarinya di mana, lihatnya di mana, dan lain-lain. Nanti kita akan pecah simple dulu. Ya. Simple dulu dari masing-masing yang nanti gue akan jelasin. Oke? So, see you in the next module.